Sekarang record ya, 9A versus random guys. Kita akan lihat pertarungannya yang akan dilakukan di game yang kali ini. Teman-teman dari tim 9A akan melakukan ban terlebih dahulu. Tuan, apa perintahmu? Mereka akan cari hero-hero yang mungkin bisa untuk mereka ban ya. Dan akan tentunya nanti bisa dipermudah juga dengan beberapa pick yang juga akan mencoba untuk mereka pilih ya. Siapakah? Saatnya memainkan irama dari kilatan cahaya. Sang makhluk abadi memilihku untuk membasmi kejahatan yang mengacaukan dunia ini. Panggil kami Glue. Glue kecil selalu usir. Tidak ada yang bisa menolak. Yo, kita lihat pesonaku. beberapa pick yang juga akan diambil. Ada, wah guys, Granger lagi guys, si Biantok ini guys, dikasih guys. Bersama dengan hero Julian yang juga sudah diambil oleh Permatasari. Wah, ini dua pick yang harusnya membahayakan ya. Dan harus diantisipasi oleh teman-teman dari tim 9A ya, jika mereka nggak ingin tentunya dua pemain ini leluasa guys dalam melakukan penyerangan atau mungkin melakukan beberapa inisiasi ya. Biarkan mereka yang jadi pahlawannya. Akulah kebenaran yang didambakan. Beberapa pick yang juga udah berhasil mereka ambil. ketika Udah ada semuanya terasa hero menyedihkan. Yuzong dan juga hero Vexana. Dua pick yang bisakah cukup membahayakan ya. Kupu-kupu lahir dari harapanmu, terbang mengikuti cahaya lentera. Ekorku ini sudah lama menanti lawan yang sepadan. Yo, kita akan lihat lagi. Dua band ya. Ini udah ada, wih Lukas ya, Lukas emang harus ditangkal sih. Sama hero Kalea ya. Ini juga ternyata udah di ban nih teman-teman dari tim random. Ayo hijaukan Dua pick terakhir. dan hidupkan Lagi dunia. mainin Kara Teamfight kah? Buat memudahkan Julian ya untuk melakukan eksplorasi ya kan. Temen aku Senin di rumah katanya. Kalau Senin di rumah hati-hati karena takutnya biasanya ya ada yang nemenin ntar tiba-tiba. Ayo hijaukan dan hidupkan dunia. Karena ada itu guys. Ada guys. Ini Lebih baik ditakuti Karina daripada ya. dicintai. Sihir Jika adalah kamu tidak hidupku. bisa melakukan Karina diambil. Janganlah kayak gitu katanya. Aman guys. Maksudnya yang nemenin nanti ada kalau misalnya udah ada yang pulang nggak sih? Nah itu guys. Lihat coba akunku Xperia itu aku kerasukan papi pum katanya. Kenapa tuh? WS kah? Oke. WS ikut CLWR katanya. Partian itunya gimana anomali? Partian anomalinya aman kah? 20 match lo sekali doang CL ku season. Buset. Cuman rank gak sih? Rank gak sih? Rank gak sih? Waktunya rank gak sih bro? Welcome to Mobile Legends. Mau?
Hati-hati guys. Itu pertanda ya. Pertanda biasanya untuk langsung tidur dengan cepat gak sih? Pertanda untuk tidur cepat gak sih guys? Oke, welcome to Land of Thunder Rubik Cube yang kini ada di area top lane. Berhadapan dengan seorang Ryuze yang kini akan mencoba untuk memakai Benedetta. Ada Demon Slayer yang memakai Florin. Biantok pun di area bawah. Ada seorang Zane dengan mencoba untuk memakai Rasuzin. Melakukan satu platingan langsung di area tengah kali ini. Dan Permatasari mencoba untuk mengambil kesempatan dengan purple yang mungkin bisa untuk didapatkan. Tapi Dimas ada kini gangguan karena di ringnya. Namun dengan adanya seorang Vince mungkin bisa menimbulkan juga sebuah bantuan serangan yang cukup kuat yang mungkin bisa memudahkan pasukan dari tim 9A dalam melakukan pick up pertama mereka. Akankah berhasil terjadi untuk game yang kali ini? Dari masih ada waktu ke Glory doang, gampang kalau di dalam mimpi. Nah, aduh, bisa ya masuk Paiko. Dengan weapon yang kini masih akan di plating. Seorang kakap, ini kayaknya ngezoning nih guys, dia guys. Memancing seorang Biantok untuk bisa datang terlebih dahulu ya. Dengan setup yang kini bakal terjadi. Seorang Rubik Cube harus tumbang duluan meskipun Bian pun juga kini diamankan. 1 tuker 1 berhasil dilakukan oleh teman-teman dari tim 9 dan juga pasukan dari tim random. Namun lihat ya top lane-nya ini masih akan berfokus untuk bisa mengencangkan turret yang ada. Dengan shield yang perlahan juga mulai dihilangkan. Sementara ada serang Stiver dengan satu Bosida Salut. Kini akankah berhasil untuk membuka pengambilan juga. Dan Permatasari dalam posisi yang gak cukup baik berhasil dikejar dan one last hit pun berhasil terjadi. Bahkan double kill pun juga kini bakal langsung dilakukan. Ryuze pun jadi sebuah opsi sepertinya untuk bisa langsung terkena tumpangan. Meskipun ternyata gagal malah dilakukan. Point kill malah diciptakan di tangan teman-teman dari tim 9A yang kini harus juga berfokus untuk bisa mendapatkan ke arah sebuah turtle yang ada di arah top lane sana. Dengan zoning yang juga akan masih dilakukan oleh serang Dimas, menjadi pemain yang bakal cukup kuat ya untuk jadi sebuah badan, melakukan penangkalan dengan beberapa serangan yang akan teman-teman dari tim random pun juga kini lakukan. Black Dragon Form langsung dilakukan oleh seorang Yuzong di area sana, mencoba untuk memberikan juga keterlibatan ke serang Permatasari. Walasi pun terjadi dengan kini juga harus berhati-hati. Serang Zane pun juga kini harus mencoba untuk mundur sejenak dengan Crimson Beacon yang tadi sempat dilakukan oleh pengambil ke arah sebuah turtle yang malah jadi milik buat teman-teman dari tim 9A di sana, dan berhasil melakukan sebuah pengambilan dengan seorang Zane yang juga tumbang. Dan Stiver masih mendapatkan satu waspada untuk melakukan tumbangan. Meskipun akhirnya juga harus juga kini membuat dirinya pun tertumbangkan ya. Tapi setidaknya teman-teman dari tim 9A, wah ini udah benar-benar cukup banyak pemain yang bisa untuk mereka dapetin ya. Guys, emang burem guys? Iya kah, burem kah? Coba diubah videonya jadi itu guys, jadi original ya. Jadi original kagak deh. Bevinian masih bakal di plating dengan seorang Vince yang juga kini akan tertarik. Zani tadi mencoba untuk mengambil kesempatan untuk bisa melakukan satu Crimson Beacon dengan satu pengambilan juga kini akan dilakukan langsung ke arah sebuah Little Wonder. Mode landscape nggak blur katanya. Mode landscape juga bisa tuh guys katanya guys. Kalau potret bisa juga asal itu guys dipindahin jadi mode original ya. Ini resolusinya guys. Double cube bermain di bagian top lane, melakukan juga satu serangan langsung, tapi kini harus berhati-hati mundur ke arah belakang lagi dengan satu Crimson Beacon yang juga kini akankah mencoba dilakukan oleh serang Zane. Mencoba untuk melakukan sebuah tarikan, tapi kini juga nyawanya pun terancam. Belum lagi dengan sebuah Petrify Gaming juga sempat diaktifkan, namun seorang Rubik terlalu memaksakan. Namun kini bantuan pun datang dari pasukan tim 9A dengan ada seorang Stiver yang juga akan berhasil melakukan sebuah shadow assault ke depan sana dengan Zane yang jadi sebuah opsi. Dan sayangnya double kill pun gagal terjadi, bahkan seorang Stiver pun juga dibalas kali ini. Namun masih ada sebuah pertolongan tambahan lagi dengan bantuan dari serang Vince dan Dimas melakukan gelendotan langsung ke arah pemain. Bahkan Flicker pun juga berhasil membuat dirinya pun escape pulang dengan selamat ya, dengan pertarungan yang cukup membahayakan harusnya untuk dirinya.
Bahkan kini juga harus mencoba untuk mempersiapkan juga sebuah turtle untuk bisa diambil di bagian atas sana. Dan Ryuzi siap untuk bisa melakukan juga keterlibatan. Meskipun cover di arah top lane-nya pun juga harus dilakukan. Gerombol oleh Pinion bakal mencoba untuk di-plating dengan cepat-cepat. Dan kini akan bersiap dengan satu turtle yang akan berhasil diambil di tangan mungkin dari teman-teman tim 9A. Meskipun juga nggak akan mudah karena mereka pun juga ada seorang permata yang hampir saja tadi berhasil melakukan pengambil karena sebuah turtle dengan satu retribution. Tapi sayangnya kini hilang begitu saja. Bahkan satu persatu dari pasukan tim random pun juga harus terkena tumbangan. Bahkan ada satu lagi pick off yang akan diciptakan karena serang Pian. Ryuze ini masih akan mencoba untuk menunggu mengcover sebuah area di bagian tengah dan harus membawa serang Vince pun kini dalam bencana karena dengan darah sekarat dan gak berhasil pulang dengan satu flicker. Flicker masih harus menunggu untuk kembali respon dan mencoba untuk menggocek-gocek dan menunggu bantuan untuk beberapa pemain lain. Dan one last hit-nya akankah terjadi, tapi Dimas Boras pun malah datang dan Ryuze pun malah kini terancam dengan posisi yang gak cukup baik. Satu sontekan pun berhasil dilakukan, sementara pertarungan di bagian bawahnya pun juga harus memakan korban. Dan sayangnya Pianto yang kini harus ditumbangkan sebanyak 2 kali. Kita lihat permainan dari serang kakap merayap mantap ya. Ini juga jadi pemain yang cukup mendominasi. Dengan satu buah pick off lagi diciptakan, Permata Sari pun harus hilang begitu saja. Dan Black Dragon Form ini harus kembali lakukan serang Ruby. Dan haruskah bisa mengambil karena pemain. Dan Zani terlihat kini harus benar-benar menjaga areanya dengan baik di area tengah ya. Bersama Biantok kini harus lebih menunggu. Beberapa tembakan yang pun juga tadi sempat dibuat dengan cover di bagian bawah untuk bisa mengecilkan turret. Kini akankah berhasil untuk didapatkan oleh seorang kakap ya. Udah ada orang di rumah. Nah aman ya harusnya ya. Dengan kita lihat serangan yang juga kini akan dilakukan serang Ryuze, tapi harus membuat diri pun terancam. Dimas tadi gagal untuk melakukan sebuah penggelendotan dengan seorang Ryuze yang masih tadi berhasil pulang dan tadi terkena tembakan. Kakap dengan darah sekaratnya kini akankah masih mencoba untuk memasakkan pertarungannya dengan tarikan yang juga akan terjadi dari serang Zane. Bisa membawa serang Dimas Boras pun dalam bahaya. Apalagi dengan kini turtle yang juga akan diperebutkan akan membuat sebuah pertarungan yang kecil-kecil bisa cukup membahayakan. Dengan turtle yang juga malah mungkin bisa direbut dari pasukan tim lawan. Mencoba untuk melakukan satu lagi penggendotan dan Zane pun kini terancam karena gengkingan. Lebih Black Dragon Form pun juga kini terbuka. Biantok pun juga kini harus waspada karena dengan dirinya yang harus bertahan di area tengah harus terkena sebuah shadow assault dengan cukup cepat. Nggak berhasil pulang, tapi Ryuze pun datang mencoba untuk melakukan juga sebuah pengejaran dan bahkan satu pesontekan berhasil untuk dia lakukan. Membuka eliminasi karena serang Stever. Dan ini bakal jadi sebuah penungguan ya yang harus dilakukan oleh teman-teman dari tim 9A agar bisa melakukan sebuah turtle yang berikutnya. Karena untuk kali ini juga ada Lord yang juga udah berevolusi, sehingga pasukan dari teman-teman tim random ya juga kini punya space juga untuk bisa nunggu ke arah Lord yang pertama dan menunggu mereka pun untuk melakukan recovery ya. Dan kita akan lihat langsung untuk Lord yang ada di arah top lane ya. Ini Fastguard, aku nggak tahu nih Fastguard, kayaknya abis ini udahan Fastguard. Tadi pengen info ya, soalnya nggak terlalu rame, abis ini udah kagak ada VIP lagi guys. Besok lagi palingan guard, mau ke guard. Dengan clearance yang masih akan dilakukan oleh seorang Ruby, mencoba untuk membuka space di bagian top lane dengan mencoba untuk menghancurkan Casboy turret untuk pasukan dari tim 9A. Dengan juga mencoba untuk menangkal seperti serangan yang mungkin bisa terjadi di area tengah. Dengan kini ada seorang Permata Sari yang juga akan membuka sebuah visionnya di bagian depan sana. Dengan akan tentunya menjadi pemain yang cukup penting ya. Harus lebih berhati-hati dalam membuka sebuah war. Permata Sari akankah melakukan follow up langsung dengan satu buah change. Match 5 ini match 4 Bang Softek. Dengan ada 2 orang pemain yang malah ada di area atas. Kini mencoba untuk ikut bersiap melakukan pertempuran langsung. Siapakah yang akan dijadikan opsi utama untuk bisa diambil di game kali ini? Mengambil karena beberapa buff pun dilakukan langsung oleh seorang Stever lagi. Dengan harus juga melakukan satu backup langsung ke arah top lane juga karena ada Wave Minion yang mulai masuk sih. Dan ini bakal jadi masalah kalau misalnya nggak dijadiin sebagai sebuah ancaman ya buat teman-teman dari tim 9A. Ikut match 10 bisa, hey jangan match 10 dong.
Ini abis ini juga nggak tahu nih, kayaknya nggak bisa sih guys, nggak bisa nambah lagi guys. Penontonnya terlalu sepi. Dengan war yang juga kini langsung terbuka lagi. Sebuah pengedotan dari serang Dimas. Apakah bisa memberikan pengambilan karena pemain Zane terancam, bahkan sebuah pick up pun kembali diciptakan. Lagi dan lagi dengan dari serang Stever berhasil membuka sebuah shadow salut. Dan penghancuran kartu turret pun juga kini lebih difokuskan ke arah top lane. Dengan inner turret yang ternyata harus malah berhasil dihancurkan. Free match-nya berapa? Free match-nya berapa katanya? Free match? Kok free? Hey! Sebuah shutdown tambahan pun juga kini dilakukan. Ryuze pun juga berhati-hati. Dengan kini satu sontekan lagi membawa double kill dan triple kill pun juga akan dilakukan. Dengan kakap yang kini harus terancam. Namun satu buah res buff-nya ini mungkin juga bisa diambil, tapi terlihat juga body bagian atas seorang Stever pun masih mencoba untuk mengambil karena pemain, meskipun kini pun tertarik sudah. Hilang begitu saja, seorang Stever pun kini harus tertumbangkan. Dan kita akan lihat di arah top lane dengan pengambilan Karla Lord yang kini haruskah terjadi. Buat teman-teman dari tim random di area atas kali ini, sebuah zoning pun juga saat ini sedang mencoba untuk mereka lakukan. Dengan permata sari yang juga datang dan Lordnya pun didapatkan. Ini dia Lord pertama yang berhasil diamankan oleh teman-teman dari tim random. Wih, itu Bang B udah punya ayang kah? Lord, iya, mereka langsung ke Lord Fastguard. Gila sih guys, mereka bisa dapetin momen buat comeback nih ya. Tadi gara-gara si Ryuze dapetin triple kill sih guys. Itu yang menurutku distract awal ya, kenapa mereka teman-teman dari tim random bisa akhirnya dapetin Lord dan punya kesempatan untuk melakukan sebuah comeback ya. Meskipun Dimas kini harus sendirian, lagi dan lagi harus mencoba untuk melakukan ketumbangan. Namun dalam posisi yang nggak cukup baik, Dimas juga harus mengingat bahwa mereka kini harus melakukan eliminasi terlebih dahulu ke arah Lordnya ya. Karena kalau misalnya Lordnya nggak bisa ditahan dengan baik, akan membuat penghancuran karena turret di area bawahnya pun bisa terjadi ya. Dan itu akan membuat lubang besar buat teman-teman dari tim 9A yang akan mungkin mulai di pressure ya oleh teman-teman dari tim random. Meskipun mereka juga punya mereka sih, ada pemain-pemain yang bisa manfaatin juga sebuah speed push ya. Kayak misalnya si Bennett-nya menurutku sih bisa banget. Tapi Kylie ini dengan satu balik final blow mencoba untuk kabur sepertinya sejenak, mencoba dari pertarungan yang mungkin bisa membuat dirinya pun terancam. Dan satu buah Death Sonata ini sempat dilakukan dan sebuah exchange-nya pun gagal untuk bisa mendapatkan ke arah pemain seorang Permata Sari. Mundur sejenak, mencari lagi kesempatan untuk melakukan pertarungannya lagi. Dengan Ryuze yang kini mulai melihat sebuah area di bagian bawah, apakah sebuah speed push bisa dijalankan. Dengan kini juga masih ke depan, Dimas Bros mencoba untuk membuat kejutan. Belum lagi dengan satu buah zaman posisi juga tadi sempat dilakukan oleh seorang kakap yang akan berhasil untuk bisa melakukan sebuah pick up lainnya karena serang Zane dan Ruby Cube yang tadi berhasil untuk melakukan sebuah double kill. Namun kini juga ada sebuah opsi lain yang mungkin bisa terjadi. Ryuze pun juga berhasil melakukan sebuah double kill sampahan. Black Dragon Form-nya pun mencoba untuk digunakan agar triple kill pun mungkin bisa didapatkan. Dan kini masih ada seorang pemain lainnya yang akan berhasil untuk bisa dia menangkan untuk melakukan base station. Dengan Ruby Cube menjadi pemain yang gak gentar ya melakukan pertarungan melawan beberapa pemain dari teman-teman tim random di game kali. Dan kita akan lihat bahwa kesempatan untuk bisa mendapatkan Lord kah juga akan terjadi ya. Karena Lord bentar lagi bakal muncul dan Lord kedua tadi sempat Lord pertama sempat diambil oleh teman-teman dari tim random. Kita akan lihat untuk Lord yang keduanya akan diambil oleh pasukan dari tim 9A atau mungkin teman-teman dari tim random lagi guys. Keyboard lu rusak kah Fastguard kah? Yang mencoba untuk membawa platingan lagi, mencoba untuk menyulitkan pasukan dari tim random agar kehilangan Lordnya kali ini ya. Apakah pengambilan Karla Lord bisa langsung dilakukan? Dengan beberapa penyerangan tambahan, Dimas masih terus mencoba untuk menjadi badan. Sementara Stever posisi juga harus cukup penting sih.
Dan kayaknya menurut gue sih harusnya ada di area belakang sih, nunggu bahwa pertempuran mungkin bisa terjadi dulu, ya nantinya dia baru bisa masuk. Kayaknya Karina yang menurutku sih biasanya kayak gitu sih guys, dari segi permainannya. Karena kalau misalnya dia terlalu terekspos sih akan berbahaya ya, meskipun punya efek imun yang bisa digunakan. Namun sayangnya pertempuran pun dimulai dan Karinanya dari seorang Stever mencoba untuk menculik para pemain untuk bisa melakukan sebuah pick off. Dan Mario Ganteng. Loh, Mario Ganteng katanya Bi mau main kapan Bi? Loh, Lordnya diambil oleh pasukan dari tim random dengan satu retribution mereka kah? Namun sayangnya pun mereka pun cukup banyak pemain yang tumbang di sana. Ryuze pun kini harus sendirian kali ini dengan sebuah turret yang akan mulai digas oleh teman-teman dari tim 9 untuk bisa dihancurkan. Mas 6 sama 7 katanya abis ini aja Mas B. Soalnya ini abis ini sepi banget guys. Bisa kah? Gue tadi baru aku bilang guys ke viewer guys, di sini udah sepi banget guys. Udah nggak ada VIP paling cuma satu tadi si Fastguard doang guys. Kalau mau jalanin 9 orang free, menurutku sih boncos. Abis ini katanya 2 game berarti ya. Tadi si B ini maunya 10 Bang Fastguard. Sepuluh 2 game dia sama teman-temannya. Iya 10 orang 2 game. Dengan kita lihat beberapa platingan tambahan yang juga kini akan dilakukan oleh teman-teman dari tim random, menjalankan clearance dengan cukup cepat. Script iya 2 game. Dengan kini ada satu buah speed push yang juga sedang dimainkan oleh seorang Ruby ya. Mencoba menghancurkan langsung turret yang ada di bagian bawah kali ini. Biantok harus berhati-hati, mencoba untuk menangkal langsung dengan beberapa orang pemain. Dan Ryuze sementara di area top lane sedang mencoba untuk melakukan pembawaan wave minion ya, untuk bisa dijalankan ke area atas nih guys. 2 tim guys. Tadi berarti 5 sama 6 diisi oleh si Bang B guys. Nah gitu ya, gratis kah? Gratis dari saluran Bang Arif. Jualnya salurannya dulu. Yang kini mencoba untuk membawa beberapa wave minion lain, mencoba diarahkan ke arah tengah dengan satu yang terguat. Ini juga tadi sempat mengancam karena Demon yang kini juga harus malah terkena satu bom blaster ke foam dari sana Rubik Cube. Bahkan Vince juga berhasil membantu antara guardnya. Bakal cukup untuk bisa mungkin membawa seorang Ruby pun selamat dalam sebuah pertarungan. Dan kita lihat dengan beberapa tembakan yang juga serang Biantok sedang lakukan. Apakah berhasil membuat Dimas pun terancam? Riza pun kembali menunggu di bagian burst, mencoba untuk mengagetkan mungkin serang pemain, dan kakak pun jadi sebuah opsi. Untungnya Purify Gaming pun masih bisa dilakukan dengan baik. Mencoba untuk tentunya memberikan penyelamatan dengan hampir saja jadi opsi dari sang Ryuze. Dan kita akan lihat untuk Lord yang kini ada di arah bottom lane, akankah berhasil untuk diambil oleh teman-teman dari tim 9A yang akan mencoba untuk melakukan sebuah pengambilan karena Lord yang ada di sana. Zoning akan mencoba untuk mereka lakukan terlebih dahulu dengan Dimas Bros yang akan mulai perlahan datang. Tadi thank you ya Bang Bia. Ryuze kini sedang menunggu juga bermain di arah burst, mencoba untuk membuka satu santekan dengan kejutan yang akan terjadi karena Lordnya. Sementara dengan sebuah pengejaran yang juga terjadi, Stever pun berhasil untuk bisa mendapatkan karena pemain, dengan kini mencoba untuk mencari lagi ke sebuah opsi yang mungkin bisa diambil di tangan teman-teman dari tim 9A di game yang kali. Dan sayangnya Permatasari harus berhati-hati, harus berhadapan dengan 5 orang pemain, dan turret di bagian inner pun berhasil langsung didapatkan. Dan Ryuze mencoba untuk melakukan sebuah penyulitan buat teman-teman dari tim 9A dengan sebuah speed push-nya. Ini akan membuat ada satu orang pemain yang harus berjaga di arah sana dari seorang Bian.
Ini juga tadi malah berhasil juga membawa pengambilan dan gak adanya sesosok jungler apakah akan memudahkan pasukan dari tim random untuk malah menghalau ya pasukan dari tim 9A agar bisa dengan mudah mengunci Kara Lordnya. Waduh guys, menurutku sih bener-bener ya teman-teman dari tim random pintar banget sih guys. Dia tahu kalau misalnya Karinanya juga kadang ya beberapa kali cukup maksain buat dapetin Kara pemain ya, sehingga itu yang ngebuat mereka pun kayaknya tahu dan mainin teamfight-nya langsung Karinanya guys. Sehingga kalau nggak ada Karina, ini Lordnya akan sulit untuk bisa diambil ya buat teman-teman dari tim 9A. Mereka harus bisa lebih tenang meskipun kini ada sebuah kesempatan untuk bisa membuat serang Zane pun jadi pilihan dengan Biantok yang juga kini masih dalam posisi yang cukup baik untuk bisa kabur. Sebuah Rhapsody tadi sempat dimainkan langsung tapi kini harus terkena sebuah Black Reform di tangan dari seorang Ruby yang akan berhasil untuk membawa pengambilan, namun lihat masih ada seorang Demon yang juga mengcover dari segi darah lagi dan kini harus membuat Stiver pun berhasil mendapatkan Kara pemain meskipun gak berujung lama karena Ryuze pun malah memperkuat dirinya dengan melakukan sebuah double kill. Penghancuran Kara di bagian tengah kini akankah mulai dilakukan oleh teman-teman dari tim random dan akan membuat pasukan dari tim 9A pun kini bakal kesulitan karena tersisa satu orang member raja. Belum lagi dengan mega kill dan juga wipeout yang bisa untuk mereka dapatkan di sana dan ini bencana. 9A seperti akan langsung mencari kalahkan, menjadi momentum untuk bisa membuat kemenangan pun dilakukan dan harus membuat pasukan dari teman-teman tim 9A pun ternyata bisa dikalahkan dan random pun mengambil Kara kemenangannya. Wen Yamar masuk squad OD katanya. Buset guys, itu Olive Dennis ya, itu khusus mereka doang guys. Ada Dennis kah? Bang inget gue kak? Wih, ada Bang Hikso guys, gelo. Ada pro player ya teman-teman ya. Masih di MDL kah Bang Hikso? Guys, ada Hikso guys. Anak dari itu apa nama timnya? Masih ingat aku? Dia menang siapa paling kuat mulu ya. Dia kalau Bayon-Bayon menang mulu tuh guys kalau turnamen guys. Dua coklat terjadi ke arah Permatasari bersama dengan Demon di game kali ini. Dengan dua silver yang juga harus didapatkan ke arah seorang Bian dan juga seorang Zane dan MVP-nya didapatkan seorang Ryuze ya. Dengan 23 pick off yang harus didapatkan langsung oleh teman-teman dari tim random. Berbeda lumayan jauh ya dari teman-teman tim 9A yang memang kayaknya fokus mereka ke arah point kill ya, bukan ke arah objektif yang harusnya itu jadi pilihan utama mereka ya. Wah, bedanya 33 berbanding 23 ya, beda 10 ya. Dengan dua silver dari Vince dan juga Kakap, sementara emasnya didapetin oleh Dimas, Stiver dan juga Ruby Cube yang udah berhasil juga mendapatkan MVP. 21 menit waktu yang dibutuhkan untuk bisa mengamankan Kara gamenya dan ini dia Sisik yang berhasil untuk terjadi di game yang keempat ya. GG Bang Dapa, Bennett gua tuh katanya GG guys, Bennettnya guys. GG Bennettnya, iya yang tadi pakai Bennett GG guys. Mood gak main gak mood kayak gini, kenapa tuh Bang Dapa? Kagak, gua baru keterima tim katanya, tunggu di dia masuk Lignas sekarang Hikso. Gelo guys. Emang kita Memang ya kita sangat berbangga gak sih guys kalau ada teman-teman kita yang di sini yang bukan tiba-tiba sih, pasti dengan proses ya. Dapetin tawaran-tawaran dari tim MPL, dari tim MDL ya. Semoga kalian juga bisa dapat ya guys. Bisa berproses di sini dan bisa dapat tawaran-tawaran dari tim-tim yang memang udah establis ya. Habis main Bennett pasti pegel-pegel katanya. Iya guys, cepet banget gerakan-gerakannya tadi ya. Jaga gimana? Paling VIP, tapi kayaknya ini udah di booking nih sama Mas B guys, 2 game.